Yo sob, apakah kamu pecinta film-film misteri, horor atau thriller? Jika benar, selamat bergabung di Demen Alur Channel. Karena di channel ini, Mince yang juga sebagai pecinta film-film bergenre tersebut akan membagikan alur cerita dan review dari film-film bergenre misteri, horor atau thriller yang baru selesai Mince tonton. Kali ini Mince baru selesai menonton sebuah film yang berjudul Fear Palm, bergenre horor yang dirilis tahun 2020 dan diproduksi oleh Indecent Pictures. Dinaskahi oleh Mark Allen dan Howard Bird, disutradarai oleh Dante Yor dengan dibintangi oleh Tiana Tuttle, Amy Stott, Emily Sweet, Chris Leary, dan Huston Stephenson. Fear Palm bercerita tentang 4 remaja yang mengunjungi sebuah hiburan tantangan menegangkan berupa ladang jagung berbentuk labirin pada hari Halloween. Namun bukan hiburan menegangkan yang mereka dapatkan, akan tetapi justru mereka satu persatu dipilih untuk memenuhi hasrat gila sebuah keluarga pengelola tempat hiburan tersebut. Di kesempatan ini sob, Mince akan berbagi alur cerita dari film ini. Tapi jika sob ingin lebih merasakan keseruan dari film ini, tonton deh filmnya. Tonton terus sampai akhir video ini, karena review Mince atas film ini ada di penghujung video. Well sob, ingat video ini mengandung spoiler. Scenes dimulai dengan menampilkan seorang wanita tak berpakaian yang sedang berlari di sebuah ladang jagung di kegelapan malam. Rupanya sang wanita sedang dikejar oleh sekelompok orang-orang berkostum aneh. Sayang, sang wanita tersudut dan akhirnya tewas disambar kapak di bagian kepalanya. Adegan beralih menampilkan adegan 15 tahun kemudian sejak kejadian tersebut. 4 orang remaja sedang berunding untuk mengisi hari Halloween. Mereka adalah Brandon dan Wendy sebagai sepasang kekasih, serta Rustin dan Melanie yang merupakan kakak beradik. Tiba-tiba Wendy menerima chat di grup tentang adanya wahana menegangkan sebuah ladang jagung yang hanya berjarak 1 jam dari kota mereka. Keempatnya pun akhirnya sepakat segera berangkat ke sana. Di sisi lain, seorang pria parubaya bernama Herschel sedang memberikan pengarahan kepada 5 orang anak laki-lakinya yang aneh dan seorang anak perempuannya bernama Gemma sehubungan dengan dibukanya atraksi wahana menegangkan berupa tantangan ladang jagung berbentuk labirin yang mereka kelola. Herschel menyampaikan bahwa semua anaknya harus serius dan berhasil dalam menjalankan bisnis peninggalan ibu mereka tersebut. Di akhir pengarahannya, Herschel mengajak anak-anaknya berdoa untuk ibunya yang telah tiada dan demi kelancaran acara mereka yang akan dilaksanakan tersebut. Brandon, Wendy, Rustin, dan Melanie akhirnya tiba di wahana ladang jagung milik Herschel. Meski tidak terlalu ramai, namun keempatnya tampak menyukai wahana terbuka tersebut. Setelah membeli tiket masuk dan lengan keempatnya diberi stempel transparan, mereka pun segera masuk ke labirin ladang jagung seluas 100 hektar tersebut. Detektor UV berbunyi normal saat penjaga pintu wahana menyinari stempel di lengan Brandon, Wendy, dan Rustin. Tetapi saat penjaga menyinari stempel di lengan Melanie, detektor UV berbunyi aneh. Melanie pun menanyakan pada penjaga apakah semua baik-baik saja. Pemandu wahana menyampaikan bahwa stempel Melanie menandakan bahwa Melanie adalah pengunjung mereka yang ke-10.000 untuk musim ini. Dan bagi pengunjung ke-10.000 akan diberikan kesempatan untuk mengunjungi labirin VIP mereka. Tak lama Herschel datang dengan truknya dan membenarkan kesempatan pada mereka sebagai pengunjung ke-10.000 untuk menikmati tantangan labirin ladang jagung VIP mereka. Herschel menawarkan apabila mereka bisa keluar dari labirin dalam jangka waktu kurang dari 2 jam, maka mereka akan mendapatkan uang sebesar $5.000.
Akan tetapi, apabila dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 jam, maka mereka akan mendapatkan uang sebesar 10.000 US dollar. Mereka pun dengan senang hati menyanggupinya. Dan dengan bersemangat, Herschel dan keempat remaja itu pun naik ke truk Herschel untuk menuju labirin ladang jagung VIP milik Herschel. Dalam perjalanan menuju labirin VIP, Herschel memberikan mereka hiburan atraksi menembaki orang-orang berkostum aneh yang disebut Herschel sebagai tantangan penghadang. Keempatnya pun tampak menikmati hiburan tersebut. Sesampainya di gerbang lokasi labirin VIP, Herschel memberikan petunjuknya bahwa labirin tersebut memiliki 5 jalur untuk menuju keluar dan akan ada aktor-aktor berkostum yang dibayarnya untuk menakut-nakuti mereka agar mereka lebih menikmati ketegangan selama mencari jalan keluar dari labirin. Mereka berempat pun sepakat berpencar di mana satu orang akan memasuki satu jalur kecuali melalui jalur tengah. Herschel pun melepas kepergian mereka dengan senyuman puas dan segera masuk ke truknya untuk menghubungi rekan-rekannya yang lain agar segera bersiap menjalankan tugasnya masing-masing. Adegan lalu menampilkan Brandon, Wendy, Rustin, dan Melanie yang sedang menyusuri jalurnya masing-masing untuk mencari jalan keluar. Setelah lama berjalan, mulailah masing-masing dari mereka dikejutkan dengan kemunculan aktor-aktor berkostum yang berniat menakuti mereka. Tapi karena mereka sudah diperingati Herschel sebelumnya bahwa mereka akan disajikan aktor-aktor bayaran untuk menakuti mereka, maka tak satu pun dari mereka yang takut atau mampu mengejutkan mereka, bahkan mereka tak menanggapi aktor-aktor tersebut. Hingga menjelang malam tiba, mereka belum juga dapat menemukan jalan keluar dari labirin itu. Bahkan tidak pula bertemu antara satu dengan lainnya di dalam labirin. Brandon yang sedang berusaha mencari jalan keluar tiba-tiba bertemu dengan Gemma yang merupakan anak dari Herschel. Gemma mencoba merayu Brandon, namun Brandon menolak karena ia tidak mau mengkhianati kekasihnya Wendy. Gemma tetap mencoba merayu sambil mendekati Brandon dan tiba-tiba ia melukai kaki Brandon. Brandon terkejut dan mencoba berlari dengan kakinya yang terluka. Tetapi ia dihadang adik Gemma yang bertubuh besar bersenjata mesin pemotong kayu. Saat Brandon lengah, Gemma pun menyuntikkan obat bius ke leher Brandon hingga Brandon pun terkapar. Gemma lalu meminta adiknya untuk membawa Brandon ke laboratorium milik mereka. Adegan lalu beralih menampilkan Melanie yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa mencari jalan keluar. Tiba-tiba ia dihadang orang bertubuh besar bertopeng memegang mesin pemotong kayu. Melanie mencoba tenang dengan berusaha meraba topeng orang tersebut. Betapa terkejutnya Melanie ketika ia merasakan bahwa topeng itu terasa aneh baginya. Saat itu juga orang itu menghantamkan kepalanya ke kepala Melanie hingga Melanie tersungkur. Orang bertubuh besar segera menyerang Melanie dengan mesin pemotong kayunya. Beruntung, Melanie yang memang memiliki ilmu bela diri dapat dengan sigap menghindari serangan orang bertubuh besar tersebut. Saat ada kesempatan, Melanie segera mengeluarkan belati dari sepatunya yang memang selalu ia bawa kemana-mana. Ia melawan orang bertubuh besar dan berhasil melukai kakinya sehingga Melanie pun memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan masuk ke tanaman jagung yang lebat. Adegan beralih kembali menampilkan Rustin. Rustin yang tak juga menemukan jalan keluar mulai kesal dan meluapkan kekesalannya dengan melempari dan mengumpat orang-orangan sawah di tengah ladang yang ditemuinya. Saat ia akan melempari orang-orangan sawah kedua yang ditemuinya, tiba-tiba dari arah belakang seseorang menebas lengan Rustin hingga Rustin harus kehilangan lengannya. Saat Rustin berbalik, ternyata yang menebas lengannya adalah orang-orangan sawah yang tadi diumpat dan dilemparinya. Saat itu muncul Melanie dari dalam rimbunan tanaman jagung menghampiri Rustin dan meminta Rustin untuk pergi menyelamatkan diri. Sayang, seorang orang-orangan sawah mencegah Melanie sehingga Melanie harus bergulat melawannya. Sedangkan Rustin dengan tergopoh-gopoh berusaha menyelamatkan diri. Saat Rustin berdiri, mobil truk pun melaju dengan kencang dan menabraknya hingga Rustin tewas mengenaskan. Melanie berteriak dan segera melukai kaki penyerangnya lalu melarikan diri. Adegan kemudian menampilkan Wendy yang tidak tahu menau dengan apa yang telah terjadi dengan ketiga temannya
akhirnya bertemu juga dengan seorang berkostum badut yang juga merupakan salah satu anak dari Herschel. Badut itu menawarkan es krim pada Wendy, tapi Wendy menolaknya dan meminta agar ia diberitahu sudah berapa lama ia berada di dalam labirin itu. Sang badut mengatakan bahwa Wendy sudah berada selama 1,5 jam di dalam labirin. Wendy pun mengatakan bahwa ia harus segera pergi mencari jalan keluar. Saat Wendy berjalan pergi dan berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal pada sang badut sudah tidak nampak. Tiba-tiba leher Wendy dijerat dengan tali tambang oleh sang badut dari arah belakang. Wendy berusaha melepaskan diri dan berhasil. Ia berlari sekuat tenaga, tetapi mobil sang badut mengejarnya. Meski Wendy hampir berhasil melepaskan diri dari sang badut, namun sang badut kerdil berhasil memanah kaki Wendy dan menyeret Wendy dengan mobilnya. Melanie yang dalam pelariannya secara tak sengaja menemukan Wendy di lokasi tersebut dan melihat kejadian itu tak sempat lagi untuk menyelamatkan Wendy. Adegan lalu beralih menampilkan Brandon yang telah dibawa ke suatu tempat yang disebut oleh Gemma dengan laboratorium. Tampak Brandon telah tersadar dari pingsannya dengan tangan terikat pada tempat tidur. Brandon meminta agar dirinya dilepaskan oleh Gemma, tetapi Gemma malah meminta agar Brandon diam dan menyumpal mulut Brandon. Gemma menunjukkan suatu alat seperti pisau pengupas kulit buah pada Brandon dan menerangkan pada Brandon bahwa alat itu bernama dermatom dan berfungsi untuk mengangkat kulit dari tubuh Brandon. Lalu Gemma pun menunjukkan kegunaan alat itu dengan mengangkat kulit pada bagian luka di kaki Brandon. Brandon pun berteriak sejadi-jadinya menahan perih hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, Melanie yang tidak dapat menyelamatkan Wendy terus berlari menyusuri ladang jagung. Di suatu lokasi, Melanie sampai pada sebuah bangunan berbentuk gudang besar. Ia pun memasukinya. Di dalam gudang, tampak Melanie melihat mesin-mesin dan peralatan laboratorium. Melanie mengendap-endap berharap kedua temannya, Brandon dan Wendy, berada di sana. Sayang, keberadaan Melanie diketahui salah seorang anak Herschel dan Melanie pun dicekik hingga tak sadarkan diri. Saat Melanie tersadar, ia ternyata telah terikat pada sebuah kursi. Di sampingnya seorang wanita memanggilnya. Ternyata wanita tersebut adalah Wendy yang juga terikat pada sebuah tempat tidur. Saat Melanie memperhatikan apa yang terjadi pada Wendy, Melanie terkejut melihat tubuh Wendy karena pada beberapa bagian tubuh Wendy tampak luka berdarah yang sudah tak berkulit. Wendy menangis mengatakan bahwa ia tak ingin mati. Melanie menenangkan Wendy dan mengatakan bahwa ia berjanji akan membawa Wendy dari tempat itu. Tak lama masuk Herschel beserta seluruh anak-anaknya. Melanie mengamuk meminta agar Herschel melepaskan mereka, tetapi Herschel tidak mau melepaskannya karena ia sudah menunggu selama 15 tahun untuk mendapatkan orang seperti Melanie. Herschel menganggap Wendy sudah tidak dibutuhkan lagi karena Melanie yang mereka butuhkan sudah tertangkap. Akhirnya Herschel pun membunuh Wendy di depan Melanie. Melanie mengumpat mereka sejadi-jadinya dan meminta mereka memberitahu apa yang diinginkan mereka dari dirinya. Gemma akhirnya memberitahu Melanie bahwa ini semua ada hubungannya dengan stempel di lengan Melanie dan teman-temannya. Stempel itu mengandung suatu bahan kimia yang dapat menunjukkan bahwa kulit seseorang mengandung gen lakmus yang jarang ditemui pada kulit manusia. Kulit Melanie dan teman-temannya ternyata mengandung gen lakmus yang mereka butuhkan, terutama pada kulit Melanie. Kulit Melanie paling banyak mengandung gen lakmus yang bahkan masih dapat mereka manfaatkan meskipun jantung Melanie berhenti berdetak. Pertama-tama orang yang memiliki gen lakmus akan mereka kuliti, lalu mengubah kulit tersebut menjadi suatu cairan sebagai bahan utama untuk pembuatan krim wajah yang manjur dalam menghambat penuaan dini. Melanie terkejut mendengar keterangan gila orang-orang di hadapannya. Diam-diam ia berusaha melepaskan ikatannya, dan saat ia berhasil, Melanie pun langsung mengambil pisau yang berada di dekatnya dan mengancam orang-orang di hadapannya. Sadar dirinya tidak dapat menyelamatkan diri, Melanie pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar orang-orang di hadapannya tidak dapat menjalankan rencana mereka atas dirinya.
Adegan kemudian menampilkan Melanie yang tersadar. Ia merasa dirinya terikat, kedinginan, dan tak dapat berkata-kata. Melanie melihat di beberapa bagian tubuhnya tampak bekas luka-luka yang telah tertutup. Lalu muncul Gemma mengatakan pada Melanie bahwa Melanie beruntung luka sayatan pada leher Melanie tidak mengenai bagian fatal, sehingga Gemma dapat menyambung kembali luka sayatan itu. Namun sayang, luka itu mengenai pita suara Melanie, sehingga terpaksa Melanie tidak lagi dapat berbicara. Gemma juga menyampaikan bahwa kulit manusia akan bergenerasi setiap 2 minggu sekali. Sehingga setiap 2 minggu sekali Gemma akan kembali untuk mengambil kulit-kulit baru Melanie untuk dijadikan bahan utama krim wajah produksi mereka. Lalu Gemma membuat Melanie tak sadarkan diri kembali untuk mengambil kulit barunya yang telah tumbuh sebelumnya dan akan kembali 2 minggu kemudian saat kulit baru Melanie telah muncul kembali. Adegan kemudian beralih menampilkan ibu Brandon yang sedang menyebarkan selebaran mencari Brandon yang hilang pada sebuah acara pameran di kota. Ibu Brandon lalu menghampiri sebuah stand yang menjual krim wajah merek Florence dan memberikan selebaran tersebut pada penjaganya. Gemma segera memanggil ayahnya Herschel untuk memberitahu bahwa ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Herschel pun melihat foto Brandon pada selembaran tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihatnya. Tetapi apabila mereka nanti melihatnya, maka Herschel akan menghubungi nomor ibu Brandon. Ibu Brandon mengucapkan terima kasih dan hendak pergi ketika Gemma memanggil ibu Brandon dan mengatakan bahwa sebagai ungkapan rasa prihatinnya, Gemma memberikan krim wajah produksinya pada ibu Brandon karena ia melihat ibu Brandon seperti tidak memiliki waktu lagi untuk merawat wajahnya akibat dari kesedihan atas kehilangan anaknya Brandon. Ibu Brandon sangat senang dan segera mencoba dengan mengoleskan krim tersebut pada wajahnya. Tak disangka, ibu Brandon merasakan kesegaran pada wajahnya dan ibu Brandon sangat menikmati kesegaran krim tersebut sambil tersenyum. Lalu film pun di end. Well sob, akhirnya waktunya bagi Mince menyampaikan komentar, review dan kritik singkat Mince atas film Fear Palm ini. Bagi Mince, untuk sob yang sekedar hanya ingin menghabiskan waktu dengan tidak menonton film horor dengan subgenre slasher dan gore yang berat, film ini cukup untuk sob pertimbangkan. Ide penulis yang mengangkat cerita berlatar wahana menegangkan yang menghadirkan aktor-aktor berkostum yang selanjutnya melakukan teror memang amat sangat klise. Namun demikian, kekuatan dari film ini ada pada akhir film. Ide cerita tentang sebuah keluarga psikopat yang mencari korban untuk mengambil kulit seseorang guna diolah menjadi bahan utama sebuah produk krim perawatan wajah mampu meninggalkan sedikit kesan seusai Mince menontonnya karena dapat membuat Mince ikut merasakan rasa perih saat membayangkan kulit manusia yang sedang dikuliti. Selain itu, adegan-adegan ladang jagung yang indah yang dijadikan lokasi syuting selama lebih dari setengah durasi film dapat menyegarkan mata Mince selama menontonnya. Adapun hal yang sangat Mince soroti dalam film ini adalah efek-efek gore yang ditampilkan dalam film ini terasa amat sangat kasar, kurang natural dan kurang berani. Hal ini bagi Mince menjadikan film ini masuk dalam kategori film-film gore dan slasher berbiaya rendah dan terkesan asal jadi. Adegan yang sangat mengganggu Mince dan menjadikan film ini terkesan asal jadi adalah pada adegan saat Emily Sweet yang berperan sebagai Wendy dijerat tali oleh sang badut. Pada adegan itu, Wendy cukup baik berakting tercekik tali. Namun sayang, sempat terlihat jelas pada adegan bahwa tali yang melilit leher Wendy sesungguhnya tidak erat melilit di leher Wendy, dan itu sangat-sangat Mince sayangkan. Overall sob, meski pada akhir cerita film ini dapat meninggalkan sedikit kesan pada Mince, namun dengan segala kekurangannya, akhirnya Mince hanya dapat memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Akhir kata,
Terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel. Kita jumpa lagi di next film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar Mince tetap semangat memberikan informasi, kesan, komen, atau kritik-kritik film-film bergenre horor, thriller, dan misteri yang baru saja Mince tonton. See you!